cara dan membersihkan sel-sel lambung kita dari hal-hal yang tidak baik. Nanti wajah Anda akan glowing. Aliran darahnya lancar. Sebenarnya kalau teh saset sih sebenarnya nggak sehat. Kalau tehnya saset, kalau tetap pengen makan teh ya tehnya teh tubruk, teh yang masih daun-daun gitu loh. Itu lebih baik. Tapi kalau tetap Anda pengen minum teh saset, ya sudah minum teh sasetnya aja, nggak usah pakai gula. Gitu. Kopi sehat nggak? Sehat. Asal jangan kopi yang kemasan. Kopi bubuk itu bagus untuk menahan rasa lapar. Jadi kopi itu dia bisa menekan rasa lapar kita. Maka pagi-pagi ya kalau bapak-bapak pengen tidak banyak makan ya minum kopi aja. Manisnya dari mana? Makan kurma. Makan kurma, minum kopi. Manis kan? Benar nggak sih? Iya benar. Anda minum teh tawar, di sini makan nanas. Manis nggak? Manis. Nggak belum pakai gula pasir kan? Kan sudah saya bilang bahwa gula pasir nggak sehat. Ya, gula pasir nggak sehat. Jadi itu kurangi itu nasinya, kurangi gula pasirnya, kurangi minyaknya, kurangi tepungnya. Nanti wajah Anda akan glowing. Glowing itu maksudnya berseri-seri karena tidak ada hambatan. Aliran darahnya lancar. Ya. Nanti kalau Anda mulai membiasakan kayak begitu, maka tadi saya katakan tubuh kita akan senang banget ya. Bahkan kalau mungkin kita bicara misalkan tempe aja misalnya. Tempe ini kan salah satu makanan yang sehat. Sangat sehat insyaallah ya. Asal jangan digoreng. Terus diapain? Jadi makan aja kayak begini. Anak saya umur 2 tahun, dia bisa ngemil tempe kayak begini. Tempe itu sudah matang. Kan sebenarnya kan kedelainya sudah direbus, ya kan? Yang dimaksud mentah itu apa? Karena nggak digoreng. Maka tempe kayak begini, kalau apa ya? Nggak ada madu ya? Oh nggak apa-apa. Ada kurma? Nggak ada juga, nggak apa-apa. Jadi kalau tempe kayak begini, Anda jadikan pagi-pagi sebagai pengganti bubur ayam, itu bagus. Caranya gimana? Tempe di blender sama kurma, terus dikasih garam. Garam ini dikit, garam mineral atau garam himat atau garam gunung biasa gitu kan. Kemudian kasih sedikit ini jahe. Maka dengan makan seperti itu Anda sudah mengubah kehidupan Anda. Serius ini ya. Karena tempenya ada probiotiknya, kurmanya ada prebiotiknya, jahenya penguat pencernaannya, garamnya mineralnya. Hanya dengan mengubah kayak begitu. Jadi mulai besok sarapannya diganti ya. Boleh nggak makan pecel? Boleh, tapi pecelnya pakai kacang almond. Ada nggak yang jual? Ada sebenarnya kalau ada yang minta kan. Atau kalau nggak, kacangnya Bapak Ibu jangan digoreng, kacangnya di oven, disangrai. Jadi nggak ada minyak kan? Sehat insya Allah ya. Atau kacangnya menggunakan kacang mete, itu sehat ya. Oh dokter, tapi kan kalau begitu biayanya lebih mahal kan, gitu kan ceritanya kan. Terus banyak orang yang belum paham bahwa ada satu konsep sedekah yang kita selama ini belum mengerti, bahwa sedekah paling baik memang terhadap keluarga kita sendiri, itu benar. Tapi ada sedekah yang lebih tidak kalah baiknya adalah bersedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda memasukkan sesuatu yang sehat kayak begini, diniatkan untuk bersedekah kepada tubuh kita, maka dapat pahala loh. Gitu maksudnya. Maka jangan pernah pelit kepada badan. Berikan yang terbaik kepada badan kita. Berikan terbaik. Salah satunya ya makanan yang sehat, minuman yang sehat, seperti itu. Ya.
Baik, kita kembali ke tadi, ke urusan kolbu dulu ya. Balik situ dulu. Jadi mulai sekarang kalau fisiknya mau kita perbaiki, maka benerin dulu kolbunya. Kolbu adalah organ yang saya sendiri tidak tahu apakah itu jantung atau apa, tapi mungkin di bagian dari jantung. Karena dia organ yang menjadi perkumpulan ruh dan jasad. Kolbu dia mengatur semua. Ya, jadi kalau dia sudah sehat maka semuanya akan sehat. Jadi kalau dia memerintahkan kita misalkan makan atau mungkin ini sehat, ini enggak sehat, ya ikutin aja karena dia rajanya. Ya, dia rajanya. Bagaimana kolbu ini kita bisa sehatkan? Salah satunya ada salah duanya adalah dengan cara membiasakan diri untuk tidak banyak-banyak makan. Jadi kalau Anda mulai sekarang membiasakan untuk tidak banyak makan, makan nanti itu yang pertama. Atau Anda membiasakan untuk lebih banyak berpuasa, itu yang kedua. Atau yang ketiga, Anda mulai membiasakan untuk lebih banyak makan sayur-sayur dan buah-buahan. Maka nanti kolbu Anda, iman kita akan lebih terasa dan lebih gampang bergetar dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, karena makanan akan mempengaruhi perilaku kita. Dan bagaimana kita memperbaiki sel-sel lambung kita? Sel lambung kita itu dia mengalami apoptosis atau bunuh diri dalam jangka 3-5 hari. Itu sebabnya ada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu salah satu cara dari Allah untuk apa? Untuk membersihkan sel-sel lambung kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya, secara sains memang dijelaskan bahwa yang sel lambung kita itu mulai terjadi renewing lah, refreshing atau mungkin apoptosis tadi pada waktu 3-5 hari. Ya, maka mulai sekarang ya salah satu caranya adalah mulai sekarang biasakan untuk lebih banyak tadi puasa atau lapar mulai sekarang. Ya, sehingga apa? Sehingga yang didapatkan nanti apa? Raganya sehat, kolbunya pun akan sehat. Gitu. Orang yang puasa pasti sehat fisiknya. Ya. Dan luar biasa lagi puasa itu lebih seperti kayak gini, seperti orang ngedifrak komputer. Dia seperti ngedefrag komputer lagi hang gitu kan atau apa, dipencet reset atau mungkin lagi bermasalah, dia dibikin defrag itu disusun lagi tuk itu puasa. Ya, itu salah satu toolsnya ya, seperti itu. Lalu bagaimana kita menjelaskan atau bagaimana kita memperbaiki badan kita dengan apa-apa yang Allah tumbuhkan di atas bumi ini ya. Kita belajarnya sederhana aja ya, maksudnya biar Bapak Ibu lebih gampang atau gampang mempraktekannya. Kalau Anda sempat lihat postingan saya, ada satu postingan saya, hashtagnya, tagarnya itu anti gatal JSR. Isinya itu adalah ini, kemudian ini, sama satu lagi saya lupa apa tuh, kalau nggak salah kunyit, salah. Serai, anti gatal JSR. Itu kita praktekkan, kita uji coba ke pasien-pasien yang psoriasis. Salah satu penyakit autoimun yang rodok sulit diobatin sebenarnya. Dan subhanallah dia minum rebusan serainya, kemudian lengkuasnya, kemudian jahenya, kemudian ininya dia punya sisa rimpang-rimpangnya itu dihancurin, di blender dan dibalurkan ke bagian yang kena psoriasis tadi. Dan subhanallah kuasa Allah itu tidak ada 2 hari itu mulai terjadi perbaikan ya. Dan ini bisa dipakai banyak atau bisa juga dipakai bagi orang-orang yang juga mengalami alergi-alergi yang lain seperti itu, atau masalah-masalah atau gangguan-gangguan pencernaan yang lain. Jadi ada serainya, ada jahenya, ada lengkuasnya gitu. Yang luar biasa lagi apa? Yang luar biasa lagi kemarin itu ada satu case lah. Case itu maksudnya ada pasien yang preeklamsi. Preeklamsi itu darah tinggi waktu hamil. Ya. Kemudian biasanya kalau orang yang atau mungkin bayi-bayi yang disesar gitu kan, kalau dia preeklamsi itu akan disuntik dengan ada satu bahan namanya surfaktan. Surfaktan itu akan mematangkan parunya karena dia lahirnya tidak sempurna, tidak optimal. Nah, subhanallah akhirnya
Ada salah satu guru saya mencoba meramu gitu kan, ya, dari apa-apa yang Allah ciptakan ini, dan ternyata semula ketika serai ini, ya, serai ini ketemu dengan jeruk purut, itu ternyata bisa sangat berperan untuk mematangkan paru bagi anak-anak. Jadi ibunya minum itu gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya secara umum kalau serai ini ketemu jeruk nipis itu efeknya ke badan kayak seperti tanda kutip kayak stem cell gitu loh. Karena serai ini adalah salah satu steroid alami yang Allah ciptakan, steroid. Jadi bapak-bapak pagi-paginya saya ajarin cara bikin sarapan paginya. Anda ambil tempe, potong-potong gitu kan, kasih garam sedikit, kasih madu, minumnya teh serai. Ya, itu akan mengubah kehidupan kesehatan Anda insya Allah. Atau pagi-pagi Anda bikin bubur ayam, bubur ayam ala-alanya kita. Caranya gimana? Anda blender alpukat, kemudian alpukatnya Anda sedikit kasih madu, sedikit kasih garam, kemudian kasih masuk suiran kurma di situ. Sehat nggak? Sehat mana dengan bubur ayam? Murahannya mana? Sama harganya kok. Coba aja. Nggak perlu banyak-banyak juga kan. Pagi-pagi jangan banyak-banyak makan makanya. Ya pagi-pagi itu jangan banyak makan. Apalagi makan makanan yang berminyak.